yang kita tetap. Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tugu 9 November tahun 1945 terletak di Jalan Keramat-Raya, Kelurahan Benua Anyar, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tanggal 9 November tersebut merupakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Pada saat itu sejarah perlawanan lebih awal singgah di Banjarmasin sehari sebelum rakyat Surabaya mengobarkan pertempuran 10 November 1945. Para pejuang Banjarmasin terlebih dahulu melakukan kontak senjata dengan penjajah sebagai simbol perlawanan akan kolonialisme. Sejarah Revolusi Kemerdekaan Kalimantan Selatan berawal dari diproklamirkannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gaung proklamasi itu sampai ke Kalimantan Selatan. Masyarakat merespon dengan semangat. Mereka kemudian bersatu dengan cara membentuk Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan Selatan atau BPRIK. Anggotanya terdiri dari pemuda mantan anggota HEIHO. BPRIK ini dipimpin oleh Muhammad Amin Effendi, Abdul Kadirwan, dan kawan-kawan. Pada tanggal 1 dan 2 November 1945, para pejuang merencanakan untuk mengambil senjata tentara Nika. Nika sendiri adalah tentara Belanda yang ikut membonceng rombongan tentara Inggris untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda. Tapi sayangnya, gerakan itu ternyata keburu tercium oleh tentara Nika. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, tepatnya tanggal 5 November malam, puluhan pemuda berkumpul di Pangambangan. Di situ, mereka mengadakan rapat untuk merencanakan menyerang tangsi perumahan tentara Belanda Nika. Dalam rapat mereka membahas kapan waktu penyerangan. Sebagian menginginkan strategi penyerangan pada malam hari, sedangkan sebagian lagi ada yang ingin melakukan penyerangan pada siang hari. Kelompok yang ingin menyerang pada malam hari dipimpin oleh Qadariyah, sedangkan kelompok pada siang hari dipimpin Khalid. Kelompok Qadariyah beralasan penyerangan pada malam hari lebih baik karena persenjataan yang dimiliki sangat minim. Sementara kelompok Khalid beralasan dapat membedakan orang Australia dan Belanda, karena orang Australia bersimpatik dengan perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari hasil pertemuan itu, disepakati mereka akan menyerang Jumat 9 November 1945. Terbentuk penyerangan dari bagian sayap kiri dipimpin oleh Untung Sapri, sayap kanan oleh Panglima Khalid Tapsiar, dan pasukan tengah oleh Amin Effendi. Sebelum menyerang, para pejuang berkumpul terlebih dahulu untuk mengatur strategi di rumah Amin Effendi. Usai merapatkan barisan, sekitar pukul 4 WITA, para pejuang pun menyerang benteng Tatas dengan gagah berani. Pertempuran yang sangat heroik oleh pemuda dan rakyat Kalimantan, sekitar pukul 6.30 WITA, mereka berhasil dipukul mundur oleh tentara Belanda. Pada peperangan itu, Amin Effendi terluka, sedangkan Panglima Khalid Tapsiar tertangkap. Sementara 9 orang tewas dalam peperangan, yaitu Badrun, Utuh, Badran, Tarin, Jumain, Sepa, Dullah, Pak Ma'rufi, dan Umar. Sebagai tanda kehormatan terhadap mereka yang gugur dalam Perang 9 November itu,
Nama ke-9 pahlawan itu kemudian diabadikan pada Monumen 9 November yang terletak di kawasan Jalan Meijen, DI, Panjaitan. Ini adalah sedikit cuplikan video saat kami sedang mewawancarai narasumber yang mengetahui sejarah dari Monumen 9 November 1945. Beliau tersebut yaitu yang pertama Saprudin Perwiranegara, kedua Anang Hamsi, dan ketiga Sanusi Pani. Kami melakukan wawancara secara bersama dengan ketiga narasumber tersebut. Selain menceritakan tentang sejarah Monumen 9 November 1945, narasumber juga berharap bahwa kita harus mengenang perjuangan rakyat Banjar dengan cara mengunjungi monumen ini dan mengunjungi makam pahlawan yang gugur yang terletak di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekian video hasil observasi dari kelompok 5. Semoga menambah wawasan bagi kita semua.